kalau saya menyebut nama Benjamin Franklin? Mungkin yang terlintas di kepala Anda adalah uang pecahan $100 Amerika. Sebagian orang mengingatnya sebagai penemu penangkal petir. Yang lain mengenalnya sebagai salah satu tokoh yang ikut membentuk lahirnya Amerika Serikat. Tetapi ada satu peninggalan Franklin yang jauh lebih menarik daripada semua itu. Pada tahun 1790, Benjamin Franklin menulis sebuah surat wasiat. Isinya terdapat satu instruksi yang membuat para sejarawan dan ekonom terus membicarakannya hingga hari ini. Ia meninggalkan sejumlah uang dengan syarat yang tidak biasa. Uang itu tidak boleh langsung dinikmati oleh generasinya. Sebagian besar bahkan harus dibiarkan selama 2 abad sebelum akhirnya digunakan. Mengapa seseorang sengaja membuat warisan yang bahkan tidak akan pernah ia saksikan hasilnya? Apa yang sebenarnya sedang dibangun oleh Benjamin Franklin? Bagaimana sebuah keputusan yang dibuat pada abad ke-18 masih mampu memberikan pelajaran tentang uang, waktu, dan masa depan kepada kita hari ini? Inilah kisah tentang seorang ilmuwan, pengusaha, negarawan yang mungkin memahami satu kekuatan yang masih sering diremehkan hingga sekarang, bahwa waktu dapat mengubah sesuatu yang kecil menjadi luar biasa. Benjamin Franklin tidak lahir sebagai bangsawan. Ia juga bukan pewaris keluarga kaya. Ayahnya bekerja membuat lilin dan sabun. Sementara Franklin kecil adalah salah satu dari 17 bersaudara. Kesempatan untuk bersekolah hanya ia rasakan selama beberapa tahun. Setelah itu, ia mulai bekerja di percetakan milik kakaknya. Di sanalah sebagian besar hidupnya dimulai. Mungkin justru dari situlah cara pandangnya terbentuk. Setiap hari ia mencetak gagasan orang lain, membacanya, lalu perlahan menyadari bahwa ada sesuatu yang nilainya jauh melampaui uang. Pengetahuan. Uang bisa habis dibelanjakan, tetapi pengetahuan mampu menghasilkan peluang baru berkali-kali. Gagasan itu kemudian menjadi pola yang terus muncul sepanjang hidupnya. Ketika usahanya berkembang, ia tidak hanya membangun bisnis. Ia ikut mendirikan perpustakaan umum agar lebih banyak orang bisa membaca. Ia membantu melahirkan lembaga pendidikan yang kemudian berkembang menjadi University of Pennsylvania. Ketika rasa ingin tahunya membawanya ke dunia sains, ia meneliti listrik, merancang penangkal petir, dan berbagai penemuan lain yang masih digunakan hingga sekarang. Di bidang politik, ia menjadi diplomat yang membantu Amerika memperoleh dukungan dari Prancis pada masa revolusi. Sulit menemukan satu profesi yang benar-benar menggambarkan Benjamin Franklin. Namun di balik semua peran itu, ada satu pola yang selalu sama. Hampir semua yang ia bangun tidak memberikan hasil secara instan. Ia lebih tertarik menciptakan sesuatu yang manfaatnya terus berkembang. Karena itulah, ada satu pertanyaan yang selalu membuat para sejarawan penasaran. Setelah menjalani hidup dengan begitu banyak pencapaian, mengapa pada akhir hayatnya Franklin justru memilih meninggalkan warisan untuk sekelompok pengrajin muda yang bahkan tidak pernah ia kenal? Mengapa bukan untuk keluarganya atau universitas yang ia bantu dirikan? Mengapa justru mereka? Franklin sebenarnya tidak sedang mewariskan uang. Ia sedang merancang sebuah sistem. Kalau tujuannya hanya membantu beberapa pengrajin muda, ia bisa saja membagikan seluruh uang itu sekaligus. Tetapi begitu uang itu habis, manfaatnya juga selesai. Franklin menginginkan sesuatu yang bisa terus hidup jauh setelah dirinya tiada. Caranya sederhana. Seorang pengrajin meminjam uang untuk memulai usahanya. Setelah usahanya berkembang, pinjaman itu dikembalikan beserta bunganya. Uang tersebut kemudian dipinjamkan lagi kepada orang berikutnya. Ketika kembali, nilainya sedikit lebih besar. Lalu dipinjamkan lagi. Siklus yang sama terus berulang selama puluhan bahkan ratusan tahun. Hari ini kita mengenal prinsip itu sebagai compound interest atau bunga berbunga. Kekuatan utamanya bukan berasal dari besarnya modal, melainkan dari waktu. Franklin memahami bahwa uang yang terus bekerja akan menghasilkan sesuatu yang tidak bisa dicapai hanya dengan sekali pemberian. Tinggal satu pertanyaan, setelah berjalan selama 1 abad, apakah eksperimen itu benar-benar berhasil seperti yang ia bayangkan?
Tahun 1890 akhirnya tiba. 100 tahun telah berlalu sejak Franklin menulis surat wasiatnya. Kini saatnya, apakah eksperimen itu benar-benar berhasil? Jawabannya iya, tetapi tidak sepenuhnya seperti yang dibayangkan. Di Boston, dana yang semula hanya 1.000 pound sterling telah berkembang menjadi sekitar 400.000 dolar. Sebagian dana itu kemudian digunakan untuk mendirikan Franklin Union, sebuah sekolah teknik yang memberi pendidikan bagi ribuan anak muda. Uang yang awalnya hanya cukup membantu segelintir pengrajin akhirnya memberi manfaat kepada masyarakat dalam skala yang jauh lebih besar. Philadelphia memulai dengan jumlah uang yang sama, tapi hasilnya berbeda. Dana itu tetap bertumbuh, hanya saja tidak secepat Boston. Selama 1 abad, perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, dan cara pengelolaan membuat laju pertumbuhannya melambat. Cara sebuah sistem dikelola selama puluhan tahun sama pentingnya dengan sistem itu sendiri. Namun, Franklin sejak awal memang tidak berhenti di angka 100 tahun. Dalam surat wasiatnya, ia meminta agar sebagian besar dana itu kembali disimpan dan dibiarkan tumbuh selama 100 tahun berikut. Ketika Benjamin Franklin menulis surat wasiatnya pada tahun 1790, Amerika bahkan belum berusia 20 tahun. Belum ada kereta api, belum ada listrik yang menerangi kota-kota, belum ada telepon, mobil, pesawat, apalagi internet. Lalu waktu terus berjalan, revolusi industri mengubah cara manusia bekerja, 2 perang dunia datang dan pergi, puluhan presiden silih berganti, dunia memasuki era komputer, satelit, hingga internet. Generasi demi generasi lahir tanpa pernah mendengar Benjamin Franklin secara langsung. Namun, di balik semua perubahan itu, satu instruksi ia tulis berabad-abad sebelumnya tetap dijalankan. Dana itu terus dipinjamkan, terus bertumbuh, lalu dipinjamkan kembali, seolah-olah Franklin masih ikut mengawasinya. Hingga akhirnya, tahun 1990 tiba, tepat 2 abad setelah surat wasiat itu ditulis. Eksperimen tersebut mencapai garis akhirnya. Dana yang awalnya hanya 1.000 pound sterling untuk masing-masing kota telah berkembang menjadi jutaan dolar. Sebagian digunakan untuk pendidikan, beasiswa, dan berbagai program yang tetap membawa nama Franklin. Nilainya mungkin tidak sebesar yang dibayangkan sebagian orang, tapi bukan itu inti dari kisah ini. Yang membuat warisan Franklin begitu luar biasa bukanlah jumlah uangnya, melainkan kenyataan bahwa sebuah keputusan kecil yang dibuat oleh satu orang mampu terus memberi manfaat selama 200 tahun. Kalau mendengar cerita ini untuk pertama kalinya, banyak orang langsung membayangkan hasil yang jauh lebih fantastis. 1.000 pound dibiarkan berkembang selama 200 tahun. Bukankah seharusnya nilainya menjadi miliaran, bahkan mungkin triliunan dolar? Pertanyaan itu terdengar masuk akal. Tetapi ada satu hal yang sering dilupakan ketika kita melihat grafik pertumbuhan investasi. Grafik selalu mengasumsikan bahwa dunia berjalan dengan rapi. Kenyataannya tidak pernah demikian. Selama 2 abad, dana Franklin melewati masa perang, krisis ekonomi, inflasi, perubahan nilai mata uang, hingga pergantian kebijakan di masing-masing kota. Tidak semua pinjaman kembali tepat waktu. Tidak semua pengelola mengambil keputusan yang sama baiknya. Ada periode ketika hasil investasi melambat, bahkan ketika daya beli uang ikut tergerus oleh inflasi. Semua itu mengurangi efek pertumbuhan yang di atas kertas terlihat begitu sempurna. Compound interest bukanlah sihir yang membuat uang selalu bertumbuh tanpa hambatan. Ia tak bergantung pada disiplin, pengelolaan yang baik, dan yang terpenting kemampuan untuk bertahan melewati ketidakpastian. Waktu memang membesarkan hasil, tetapi waktu juga memperbesar dampak dari setiap keputusan, baik keputusan yang benar maupun yang keliru. Mungkin itulah alasan kisah Benjamin Franklin masih relevan. Bukan karena ia berhasil membuktikan bahwa uang akan selalu berlipat ganda, melainkan karena ia menunjukkan bahwa membangun sesuatu untuk jangka panjang selalu menuntut kesabaran menghadapi dunia nyata. Semakin lama melihat kisah ini, semakin terasa bahwa eksperimen Benjamin Franklin tidak pernah benar-benar tentang uang. Uang hanyalah medianya. Yang sedang ia uji adalah sesuatu yang jauh lebih sulit. Mampukah manusia membuat keputusan yang manfaatnya baru dirasakan oleh orang lain puluhan, bahkan ratusan tahun setelah dirinya tiada? Hari ini kita hidup di dunia yang menghargai hasil yang cepat. Kita ingin keuntungan sekarang, jawaban sekarang, dan kepuasan sekarang. Padahal hampir semua hal yang paling bernilai bekerja dengan cara yang sebaliknya. Karakter dibangun sedikit demi sedikit. Kebiasaan tumbuh dari tindakan kecil yang diulang setiap hari. Kekayaan, pengetahuan, bahkan kepercayaan juga berkembang seperti itu. Tidak
tidak sekaligus tetapi melewati akumulasi yang sering kali tidak terlihat. Mungkin itulah warisan terbesar Benjamin Franklin. Ia meninggalkan cara berpikir bahwa keputusan terbaik seringkali bukan keputusan yang memberi hasil tercepat, melainkan keputusan yang tetap memberi manfaat bahkan ketika kita sendiri sudah tidak ada untuk menyaksikannya. Mungkin selama ini kita salah memahami kisah Benjamin Franklin. Kita menganggap ini sebagai cerita tentang investasi, bunga berbunga, atau bagaimana 1.000 pound bisa berubah menjadi jutaan dolar. Padahal uang hanyalah alat yang ia gunakan untuk menyampaikan sebuah gagasan. Prinsip itu ternyata tidak hanya berlaku pada uang. Pengetahuan juga bertumbuh seperti itu. Satu buku mungkin tidak mengubah hidup seseorang, tetapi 100 buku yang dibaca selama bertahun-tahun bisa mengubah cara seseorang melihat dunia. Hubungan juga demikian. Kepercayaan tidak dibangun oleh satu percakapan besar, melainkan oleh ratusan tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Karakter, kesehatan, reputasi, bahkan sebuah bisnis, semuanya mengikuti pola yang sama. Hasil yang besar hampir selalu lahir dari akumulasi keputusan-keputusan kecil yang terus diulang, bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Banyak orang jauh lebih kaya darinya, tapi hanya sedikit orang yang berpikir cukup jauh untuk membuat sebuah keputusan yang sengaja dirancang agar manfaat terbesarnya dinikmati oleh orang-orang yang bahkan belum lahir. Benjamin Franklin meninggal pada tahun 1790. Ia juga tidak pernah menyaksikan surat wasiatnya benar-benar selesai dijalankan. Namun, salah satu keputusan terbaiknya dalam hidupnya tetap bekerja. Disitulah ukuran sebenarnya dari sebuah kehidupan. Bukan seberapa banyak yang berhasil kita kumpulkan selama hidup, tetapi seberapa lama keputusan kita masih memberi dampak atau manfaat setelah kita tidak ada. Apapun yang kita lakukan secara konsisten, baik ataupun buruk, akan terus bertumbuh bersama waktu. Jadi, setelah mendengar kisah Benjamin Franklin, mungkin pertanyaan yang paling penting bukan lagi berapa besar uang yang berhasil ia tinggalkan, melainkan keputusan apa yang sedang Anda buat hari ini, yang manfaatnya masih akan dirasakan ketika nama Anda sendiri sudah lama dilupakan.